Shalom semua yang mengikuti acara All by Grace. Pada hari ini kita akan segera mulai acara malam ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami persembahkan acara All by Grace malam ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mohon pimpinanmu, mohon urapanmu atas hamba-Mu dan juga atas semua yang terlibat dalam acara dan semua pendengar sekalian, pemirsa sekalian. Biar kami semuanya boleh diubahkan Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, apalagi dalam keadaan-keadaan yang kurang lancar, keadaan-keadaan yang kata dunia ini sedang dalam keadaan hancur-hancuran, sedang banyak masalah, kita patut menjalani hidup ini dengan iman yang teguh dan senantiasa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau setiap saat dalam kehidupanku. Tuhan Yesus, aku membutuhkan-Mu. Jesus, I need you. In every breath that I take, in every move that I make, Jesus, I need you. I need you all of my days. Nothing can separate us. Nothing compares to your love. Jesus, I need you. I need you all of my life. As high as the sky above, how great is your love. As deep as the ocean, Lord, your unfailing love.
deep as the ocean, Lord, your unfailing love, 'cause you are my everything, my everything. Jesus, I love you. Through valleys of shadows, you're always by my side. Jesus, your promises that keep me alive. 'Cause you are my everything, my everything. You are my everything, my everything. You are my everything, my everything. Jesus, I love you. Oh, we need you, Lord. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kekuatan Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu dalam menjalani hidup yang banyak hal, banyak perkara bisa saja setiap saat terjadi di luar perhitungan, di luar dugaan kita. Yang pasti ialah kita harus akui sekuat-kuatnya kita sebagai manusia, semampu kekuatan kita, akal budi kita,
intelektual kita, dan segalanya. Kita akan setiap saat bisa berhadapan dengan sesuatu yang namanya jalan buntu. Apalagi dalam keadaan dunia saat ini, dan khususnya di keadaan di negara kita juga, banyak keterburukan, banyak dampak imbasan daripada masa pandemi yang boleh kata masih belum berakhir, belum berlalu. Ya, banyak segi kehidupan kita mengalami masalah. Nah, menghadapi segala masalah kehidupan ini, ya kemungkinan buat orang tertentu ialah mereka tambah bersandar pada Tuhan, memandang wajah Tuhan dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan, aku memerlukan Engkau setiap saat. Engkaulah harapan bagiku. Aku memandang wajah-Mu Tuhan, hanya Engkau sumber kekuatan dan pertolonganku. Itu yang baik. Tapi ada sebagian orang tertentu karena situasi dan kondisi, persoalan-persoalan yang dihadapi, yang tidak mampu, malahan bukan dekat kepada Tuhan, mereka lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, kecewa dengan Tuhan, bahkan berbalik tidak lagi mengandalkan Tuhan, mengandalkan yang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan cara manusiawi, bahkan mengandalkan yang bukan Tuhan, tapi dikirain itu Tuhan. Namanya mau coba-coba, cari solusi. Nah, banyak kali orang semacam yang kedua ini makin jatuh ke dalam pergumulan yang berat. Ya, makin terpuruk keadaannya, makin berjuang, makin terperosok, ya, makin dengan kekuatannya atau kekuatan yang lain, makin berakibat keadaannya terpuruk dan makin susah. Ada orang tertentu lagi, dia lari ke hal-hal lain. Ya, tiap hari mendingan kita mabok-mabok aja. Atau ya sudahlah, jangan pikirin, makin dipikir, makin gak ada solusi juga. Ya, lebih baik apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita nikmati, kita jalanin aja, ngalir saja. Namun tanpa disadari oleh dia, banyak kali segala tingkah laku, segala langkah perbuatannya itu membuat dia semakin hari semakin menjauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam satu perangkap. Dan ada orang tertentu bukan hanya mabok-mabokan, ya rokok ataupun bahkan ke narkoba dan lain sebagainya. Dan itu semua akan berakibat. Akibatnya ialah satu keterikatan atau belenggu. Bahkan orang tertentu saking mikir, nggak bisa selesai, akhirnya tidak bisa tenang jiwanya, tidur pun tidak mampu tidur, dan boleh berkata berkepanjangan, kekurangan tidur, akhirnya keadaan kesehatan, kejiwaan, dan semua segi tubuh ini, kesehatan terganggu, sehingga mereka berobat, dan akhirnya hanya bisa diberikan obat penenang. Ketergantungan dengan obat penenang, tidak sedikit orang demikian. Tanpa obat penenang gak bisa tidur, gak bisa istirahat. Nah, orang kalau berkepanjangan tidak tidur cukup, imunitas tubuh pasti turun, kesehatan pasti merosot. Ya, perasaan, pikiran, dan tiap hari hidup dalam halusinasi yang tidak perlu dibayangkan, dia bayangkan, yang tidak perlu ditakuti, dia takuti, yang tidak perlu dia pikirkan terus, dan akhirnya makin macet, makin mandek dia. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Anda hari ini. Namun, yang saya sebutkan tadi memang mewakili begitu banyak manusia yang ada, yang kita ketemu, yang kita berinteraksi, mungkin juga family kita, mungkin juga kita sendiri ada yang seperti itu, salah satu tipe manusia demikian. Namun saya pikir seburuk-buruknya keadaan kita, belum tentu seseorang di antara kita jatuh dalam keadaan seperti yang akan saya bagikan malam ini. Yaitu seorang yang pada zamannya, yaitu sejak perjanjian lama, sejak masyarakat tidak bisa menerima kehadiran orang sakit demikian, yaitu sakit lepra atau sakit kusta. Nah, pada zaman itu
Orang sakit kusta harus dikucilkan, harus tinggal di luar kota. Tidak boleh mendekat karena dianggap ini orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang tidak suci. Mereka harus dijauhi karena kustanya itu pada saat itu tidak ada obatnya dan juga bisa berjangkit kepada orang lain. Saudari, kita melihat dalam Markus pasal 1 ayat 40 hingga 44 yang akan menjadi dasar pembahasan kita malam ini mengenai tema solusi bagi pergumulan hidup. Markus 1 ayat 40 sampai 44, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya, itu hati Yesus, oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya, jadi pada zaman waktu Yesus ada di dunia ini, itu berurut dari zaman dahulu kala, dari perjanjian lama, itu sudah ada di kalangan orang Israel, ada satu istilahnya, ya, bahwa orang kusta itu tidak tahir, tidak kudus, tidak suci, harus dijauhi, dan tidak boleh berada di tengah-tengah kerumunan masyarakat. Bisa-bisa mereka akan dirajam batu, akan dihukum, jika demikian kedapatan. Nah, kita lihat orang kusta betapa sengsara pada zaman itu. Ya, ilmu kedokteran belum begitu mutakhir, belum menemukan obat yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu, kita lihat orang yang sangat menderita itu bisa mewakili keadaan banyak manusia hari ini. Ya, mereka terpuruk oleh situasi dan kondisi, bergumul dalam kesusahan, penderitaan, dan berbagai masalah. Bahkan ada yang memang bergumul karena sakit penyakit, apalagi penyakit yang berkepanjangan, kronis, dan tidak sembuh-sembuh, bahkan terancam nyawanya. Nah, ini boleh kata orang kusta, keadaan kehidupannya ialah tidak lagi memiliki kebebasan. Dia tidak ada kebebasan. Ya, yang kedua, orang kusta pada zaman itu dia tidak ada harapan. Dan yang ketiga, orang kusta adalah tunggu hari kematian doang, tunggu mati. Jadi nomor satu, no freedom, no hope, dan yang nomor tiga adalah wait to die. Tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan, tidak ada harapan, dan tunggu mati. Entah ada di antara kita, mungkin keadaanmu terpuruk sedemikian rupa dan engkau merasa betul engkau tidak ada kebebasan lagi, tidak ada kemerdekaan. Engkau terbelenggu oleh segala kelakuan perbuatanmu yang mengakibatkan engkau ketergantungan dan engkau tidak bisa bebas. Tidak ada kebebasan. Ya, katakanlah orang yang sudah terikat oleh narkoba, tidak ada kebebasan. Orang yang sudah terikat dengan yang namanya obat penenang, obat tidur dan namanya, itu tidak ada kebebasan. Tanpa obat penenang, tanpa obat tidur, dia nggak bisa tidur. Ya, selalu tergantung. Belum lagi yang lain-lain dan yang lain-lain, apalagi yang mengenai soal moralitas, tingkah laku, perbuatan yang menurut orang dunia itu fun-fun aja, tidak masalah. Tapi itu berakibat, dosa memang berakibat mengikat, membelenggu. Masalah dosa kalau tidak dibereskan, maka
keterikatan itu akan menjadi suatu keterikatan yang tidak ada solusinya. Oleh karena itu, saudari, mari kita melihat orang kusta yang tidak ada kebebasan, tidak ada harapan, dan tunggu mati ini. Bagaimana solusi bagi dia dalam menemukan jalan keluar sehingga dia bisa dipulihkan, bisa diubahkan, dia bisa disembuhkan, dia boleh menjalani hidup kembali sebagaimana layaknya seorang manusia. Ya, jadi kita lihat solusi bagi pergumulan hidup kita, khususnya dipandang dari si kusta sebagai contoh, sebagai acuan. Nomor 1, orang ini datang kepada Yesus bukan datang ke alamat lain, kepada orang lain, alamat yang salah, apalagi dia menjauh dari Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi peringatan buat kita sekalian. Banyak orang, ya, dia saking menunggu Tuhan, jawaban doa terlalu lama. Mereka berkata, apa Tuhan tuli? Apa Tuhan udah pikun? Apa Tuhan tidak peduli lagi? Apa Tuhan udah mati? Ya udah lebih jelek lagi ngomongnya, ya. Dan akhirnya dia kecewa, dia menjauh dari Tuhan. Nah, kalau engkau tidak bisa menolong aku, kalau gitu aku kecewa dan aku cari yang lain. Ngancam lagi sama Tuhan. Ya, harus kita betul-betul tegas terhadap diri kita. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan pertolongan, bukan Tuhan membutuhkan kita datang untuk dia menunjukkan pertolongan. Saat kita mau datang kepada seorang dokter, apa berani kita belagu? Mana berani kita sombong? Ya, kita nantangin dokter. Ya, dokter, kau dokter yang sudah belajar lama, punya ilmu tinggi dan banyak pengalaman. Semua orang memperkenalkan bahwa engkau dokter yang bisa menyembuhkan aku. Coba sembuhkan aku. Kalau kamu datang pada dokter dengan gaya begitu, saya rasa dokter akan suruh kamu pulang aja. Ya, apalagi kalau dikasih obat, kasih resep atau mau disuntik, kamu tidak yakin sama dia, nantangin dia. Kalau nggak sembuh gimana dokter? Dan lain sebagainya. Kita harus pada posisi kita yang membutuhkan dokter, bukan dokter membutuhkan kita. Ya, sembuh tidak sembuh tidak mempengaruhi dia sebagai dokter, sama kayak rumah sakit. Begitu banyak orang masuk rumah sakit dan diobati dengan baik, peralatan rumah sakit, obat-obatan, dokter-dokter semuanya hebat. Nah, akhirnya orang itu keluar rumah sakit karena udah sembuh. Tapi tidak sedikit juga orang yang masuk rumah sakit keluarnya melalui pintu lain. Jadi mayat meninggal dunia. Apa karena begitu kita nggak butuh rumah sakit? Apa begitu kita katakan rumah sakit tidak ada guna? Nggak bisa. Ya, hari ini kita harus tegas dan jelas. Saat kita sedang bergumul, apapun bentuk pergumulan kita, jangan cari salah alamat. Jangan lari kepada alamat yang salah. Jangan cari yang bukan Tuhan, tapi dianggap Tuhan. Dan juga jangan lari menjauh dari Tuhan. Itu cilaka. Yang benar ialah, kalau kita ingin solusi bagi pergumulan hidup kita, ingat satu, datang dulu pada Yesus. Datang dalam bahasa Mandarin berkata lie. Kalau mau diuraikan secara ilmu bahasa, ya, soal tulisan karakter lie itu, ya, kalau mau diuraikan itu sangat-sangat luar biasa. Di kanan dan kiri kanannya ada dua orang kecil, lalu ada satu orang yang gede, tapi di tengah-tengahnya ada salib. Ya, ini memberi inspirasi, bukan akal-akalan. Kalau Anda yang bisa ngerti bahasa Mandarin, ya, ada salib, ada orang yang besar. Artinya apa? Lie. Ya, setiap orang-orang harus datang kepada orang yang besar itu yang pernah memikul salib, yaitu Yesus. Datang. Persoalan hari ini banyak orang tidak mau datang pada Tuhan Yesus, malah lari. Sekali ada masalah lari. Kalau yang Anda yang belum percaya, belum kenal Yesus, itu masih bisa dimaklumin. Coba segala cara. Tapi kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis, sudah jadi anggota gereja, yang sudah melayani Tuhan sekalipun,
waduh, masih bukannya datang pada Yesus, lari dari Yesus. Nah, itulah masalah besar bagi kita yang sedang bergumul. Ya, sadari hari ini, belajar dari si kusta itu, datang pada Yesus. Yang kedua, dia merendahkan hati. Dia merendahkan diri. Ya, dia berlutut kepada Yesus dan dia memohon bantuannya. Nah, banyak kali yang tadi saya ngomong, ya, kita menantang Tuhan. Tapi lihat si kusta ini, dia berlutut, tanda merendahkan hati, merendahkan diri. Ya, tadi saya katakan bahwa ya memang begitu. Dia berkata, kalau Yesus bisa sembuhkan penyakitku, sembuhkan kakakku, sembuhkan bapakku, sembuhkan ibuku, aku mungkin pikir-pikir mau percaya Yesus. Kalau Yesus bisa tolong aku, selesaikan masalahku yang begitu besar, aku akan pikir-pikir percaya Yesus. Ya, kalau kita ketemu orang demikian, kita nggak boleh nggak sabar, kita mesti sabar. Tapi dalam hati kita berpikir, ini orang kenapa sampai keadaan terpuruk demikian pun masih berani sombong sama Tuhan? Ya, ayah mertua saya sebelum dia percaya Yesus, dia seorang tersohor, dia seorang yang sangat dikagumi, dia seorang yang sangat dibutuhkan karena dia seorang peramal nasib dan seorang ahli feng shui, dan muridnya ada 46 orang. Ya, tiap hari dia sibuk. Dan kita tidak berdaya untuk mempunyai kesempatan untuk masuk mengabarkan Injil secara langsung, secara frontal apalagi. Dan lebih cilaka lagi, begitu banyak kegagalan orang Kristen ada dalam kamusnya, ada dalam simpanannya, ada dalam koleksinya. Jadi kalau kita mau bicara kepada dia tentang Yesus baik, dia berkata, yang saya punya lebih baik. Kalau kita berkata, percaya Yesus, hidup diberkati, hidup diubahkan, hidup dapat damai sejahtera. Dia katakan, kenapa si orang itu begitu? Dia sudah majelis, dia sudah ke gereja lama. Ya, dia masih menipu, dia masih tiap hari gaduh di rumah tangganya, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Nah, orang semacam papa mertua saya ini, ya, nggak gampang untuk bisa terobos masuk memberitakan Injil kepadanya. Namun kita berusaha semaksimal mungkin melalui kesaksian hidup, melalui pengalaman-pengalaman pribadi, dan kita bercerita kalau ada kesempatan kita langsung masuk. Dan kita tidak pernah lupa kasih tahu pesan Papa. Papa, pada saat Papa mengalami sesuatu masalah dan tidak ada jalan keluar, sudah buntu, semua yang Papa coba, usaha dan mohon bantuan tidak bisa menolong, jangan lupa cari Yesus. Karena Yesus berjanji, dia tidak akan menolak orang yang datang pada dia. Dan kalau sakit, jangan lupa minta Yesus tolong, tumpang tangan di atas tempat sakitmu, dan minta dengan iman, dia sembuhkan. Ya, kita hanya bisa pesan-pesan demikian. Dan itu suatu hari benar-benar dalam keadaan yang buntu, dia sedang dapat serangan jantung, yang mana selama ini dia tidak pernah sakit jantung, tapi tiba-tiba dapat serangan jantung, sulit lagi bernapas, dan saat begitulah dia berlutut. Dia merendahkan diri setelah dia terima informasi yang kita sampaikan, karena dia udah minta semua, tidak ada yang bisa menolong. Dan dia pun rendahkan hati, rendahkan diri, mohon dan bikin komitmen sama Yesus. Nah, akhirnya dia ngalamin kuasa Yesus turun atas dia. Seketika itu serangan jantungnya tersembuhkan dan dia bisa napas dengan lega. Lalu dia kumpulkan kami semua keluarga tengah malam jam 2, ya, dan kami kumpul dan dia ceritakan pengalamannya tadi. Saudara-saudari, kita belajar, ya, kita yang butuh Tuhan. Mesti kita rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kesungguhan dan kerinduan hati dari si kusta itu. Kesungguhan dan kerinduan untuk mengalami kesembuhan dari orang kusta tersebut. Itulah yang menggerakkan hati dari Yesus, sehingga Yesus bersedia berbelas kasihan kepadanya.
Ya, waktu dia berlutut, dia mohon bantuan dan berkata, ya Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Dan kalimat berikutnya berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, jadi masalah dalam hidup banyak orang, kenapa tidak ada solusi? Ya, sombongnya itu yang katahan. Bagaimana bisa Tuhan berbelas kasihan? Kita mohon, kita butuh bantuan dari Tuhan. Kita mohon Tuhan supaya ada jalan keluar, solusi bagi pergumulan kita. Tapi kita pasang harga, kita pasang syarat, pasang kondisi, dan kita nantangin dia. Oh, Tuhan tidak akan berbelas kasihan. Karena dia berkata dalam firman-Nya, ia menentang orang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Saudari, kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan jalan keluar. Rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Dia. Mohon kapan waktu kamu bisa kesungguhan hati dan kerinduanmu itu untuk mengalami solusi dan pertolongan Tuhan, sampai bisa menggerakkan hati Tuhan, sampai dia tergerak oleh belas kasihan. Itulah kuncinya. Ya, jadi selagi kita mengalami sesuatu masalah, pergumulan seberat apapun apa yang kita alami, yang jadi masalah, bisa nggak kita menggetarkan hati Tuhan, membuat dia berbelas kasihan, sehingga dia hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan otomatis solusi akan dia berikan pada kita. Ya, itu yang ketiga, kesungguhan hati dan kerinduan hati yang sungguh, dia menggerakkan hati Yesus sampai Yesus berbelas kasihan. Yang keempat ialah dia menghargai kedaulatan atau otoritas Yesus. Karena dia berkata, kalau Engkau mau, ya, bukan nggak percaya Tuhan mampu, tapi dia tahu kemampuan Tuhan menyembuhkan itu sudah pasti. Yang jadi masalah ya mau atau tidak Tuhan. Saya yakin kita harus punya sikap demikian, percaya Tuhan mau. Jangan percaya dia kalau dia mau. Kita percaya dia pasti mau. Kalau kita mau datang kepada dia, dia mau menolong kita. Yang dia masalah, kita mau nggak datang kepada dia. Kalau kita mau datang pada dia, dia selalu mau untuk menolong. Dia selalu mau untuk memberikan jalan keluar. Dia selalu mau menyembuhkan. Dia selalu mau memberikan solusi. Dia mau. Karena itu pegang dia mau. Ya, jadi itu otoritas. Itu kedaulatan Tuhan. Soal cara bagaimana dia mau dan menyembuhkan, menyelesaikan masalah kita, itu memang dia yang berhak. Dia yang menentukan. Soal timingnya, kapan dia mau lakukan mujizat itu otoritas dia. Memang kita tidak berhak untuk menuntut. Nantang apalagi? Nggak boleh. Yang benar ialah, betul Tuhan, aku percaya Engkau punya otoritas. Engkau punya kedaulatan. Engkau tahu yang terbaik. Semua akan Engkau jadikan indah pada waktumu. Ya, Engkau tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku, dan Engkau turut bekerja. Saya tahu Tuhan. Namun boleh dong, please. Saya rendahkan hati. Saya mohon Tuhan. Mau dong Tuhan. Ya, mau dan sembuhkan aku. Mau Tuhan. Ulurkan tanganmu, jamah hidupku. Tuhan, Engkau mau dong sekarang menolong aku, buka jalan gitu loh. Ya, jadi kita datang kepada Dia dengan kerinduan dan kesungguhan yang betul-betul menggerakkan hatinya berbelas kasih. Namun akui kedaulatannya, cuman kita harus lengkapi dengan satu sisi, ialah kita minta Dia mau. Ya, kalau secara manusia, bisa aja Yesus tidak mau karena orang najis, orang kotor, orang kusta. Ya, siapa mau mendekat pada Dia? Karena memang tradisi manusia, masyarakat tidak memperbolehkan dan tidak mentolerir untuk berdekatan dengan orang demikian. Oleh karena itu dia tahu diri, berkata, Tuhan kalau Engkau mau. Ya, dia sudah nekat, dia datang pada Yesus tanpa minta surat rekomendasi, tidak minta permisi atau izin, dia main datang dan lutut. Dan saat itu dia
tetap mohon. Jika engkau mau, saya yakin kandungan kerinduan hatinya yang besar, pengennya Yesus mau, bukan pengen Yesus mau atau tidak mau. Ya, ini yang jadi masalah. Ya, banyak orang terlalu rohani dan seolah-olah mengakui, ya Tuhan punya otoritas, ya Tuhan punya kedaulatan soal dia sembuhkan atau tidak. Dia yang tentukan, memang tidak salah. Tapi kenapa kamu tidak punya hati minta supaya dia mau untuk dengan kedaulatannya, dengan otoritasnya memberikan yang sesuai yang kau rindukan. Ya, pastilah kita kalau minta, kita pengen dapatkan. Gak mungkin kita minta berkata sama Tuhan, ya terserah Tuhan lah, mau kasih boleh, tidak boleh. Jangan. Kita pada dia harus yakin dan sangat-sangat firm. Apa yang kita minta itu jelas, tegas. Dan kita mau, Tuhan, kau tahulah kerinduan hatiku yang paling dalam. Aku mohon solusi, aku mohon jalan keluar. Memang kau punya otoritas, memang kau punya hak, engkau punya kedaulatan. Tapi aku mohon, please Tuhan, ayolah Tuhan, mau dong, ya sembuhkan aku. Dan engkau sanggup Tuhan, pasti engkau sanggup. Dan yang terakhir, ya, si orang kusta tadi memiliki iman, dia percaya bahwa Yesus sanggup. Nah, ini sangat menjadi kunci daripada solusi. Ya, jadi ada firman Tuhan berkata, apabila seseorang datang pada Tuhan, harus percaya bahwa dia ada dan dia akan memberi upah kepada orang yang mencari dia. Nah, kita datang mencari Yesus, kita datang memohon pada Yesus. Namun kita ragu-ragu, bisa nggak ya? Mau nggak ya Yesus ya? Apa mampu dia? Apa mau sekarang atau nanti? Atau 50 tahun lagi? Atau 5 tahun lagi? Harus kita ada satu keterdesakan kita, ada urgensi kita yang sangat tinggi. Ya, kita mendesak, kita minta kepada dia. Seperti yang dia katakan dalam ajaran doa. Mintalah kepadamu akan diberikan. Cari kamu akan mendapat. Ketuk pintu-pintu akan dibukakan padamu. Minta bukan sembarang minta. Tapi minta dengan hati sikap, kita sedang terdesak. Permintaan kita ini sangat mendesak Tuhan. Serius Tuhan, kalau Engkau tidak jawab yang ku minta ini, aku akan fatal keadaanku. Nah, ini yang menjadi suatu sikap yang persisten, tekun, dan kesungguhan dibuktikan. Maka Tuhan akan jawab. Ya, karena itu saya sampaikan 5 langkah yang dilakukan oleh si kusta sampai menemukan solusi. Ya, dia datang kepada Yesus, dia merendahkan hati, dia dengan kesungguhan hatinya, ketulusan, kerinduannya, menggetarkan hati Yesus, tergerak oleh belas kasihan, lalu dia menghargai otoritas, tapi dia pegang, ya Tuhan maulah, pokoknya Tuhan mau. Dia kalau mau, pasti dia sanggup. Nah, ini sangat berkaitan dengan yang terakhir. Dia memiliki iman yang percaya Tuhan Yesus pasti sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup membukakan jalan bagiku. Dia sanggup di saat aku tidak sanggup lagi dan tidak ada jalan keluar. Dia sanggup untuk memberikan solusi bagi hidupku. Percaya dan dengan sungguh hati kita akan terima solusi bukan hanya untuk si orang kusta tadi, tapi akan aktual terhadap hidupmu, relevan dengan keadaanmu, apapun permasalahan, apapun pergumulan hidupmu yang sedang engkau jalani dan hadapi, solusi selalu tersedia. Apabila engkau mau datang, dan engkau merendahkan hati, engkau mau dengan tulusan hati, kerinduan hati yang sungguh, sampai hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan engkau harus akui otoritas dan kedaulatan dia. Dan lebih penting lagi ialah yakin, percaya bahwa Yesus sanggup. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia
sanggup memulihkan hidupku. Sama-sama nyanyi. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup buka jalan buat apapun yang sedang kau hadapi. Jangan tunda. Malam ini, sekarang ini juga, setelah kau mendengar uraian di atas tadi, datang pada Dia, jangan lari. Jangan datang ke alamat yang lain, tapi datang pada Yesus. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Dia yang akan membawa kita masuk dalam kekekalan di surga ke rumah Bapa. Dia sanggup. Dia adalah jalan. Ingat, Dia adalah jalan. Dan datang pada Dia, rendahkan hati, dan engkau dengan kesungguhan hatimu, kerinduanmu, Dia bisa menggetarkan hati Dia sampai tergerak belas kasihan. Dan engkau akui otoritas dan kedaulatannya. Namun, kita pegang, Tuhan, maulah Tuhan, karena aku sangat-sangat membutuhkan. Karena aku tahu hanya Engkau yang sanggup. Dan harus memiliki iman, percaya Yesus sanggup. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Taruh dua tanganmu di atas dadamu saat ini. Masih berapa kuatkah engkau terus menanggung dan bergumul sendirian? Mungkin kau berkata engkau sudah ada yang menolong, tapi belum kelihatan hasilnya. Mungkin ada orang yang seperjuanganmu atau kekasihmu memang menguatkan, menopang bersamamu dalam perjuangan. Tetapi sampai hari ini tak kunjung ada solusi yang pasti dari pergumulan kehidupanmu. Baik itu soal sakit penyakit, baik itu soal perekonomian, soal finansial, baik itu menyangkut soal kesulitan-kesulitan dalam usaha, masalah pelik yang kau hadapi, masalah hukum, masalah gugatan, masalah sengketa, masalah yang sedang engkau butuhkan amat sangat ada solusi. Engkau terkena dengan tipuan orang lain, atau engkau sudah dijanjikan akan dibayar piutang yang engkau miliki. Mereka tidak kunjung bayar-bayar. Janjinya terus terulur-ulur dan tidak pernah terlaksana. Mungkin juga pergumulanmu, masalah penjualan aset, penjualan sesuatu yang kau rindu, kalau ini jual, bisa menolong, menyelesaikan segala kebutuhanmu. Namun tak laku-laku, belum pernah terjual, sudah diiklankan segala cara, namun tidak pernah laku. Saat ini, datang pada Yesus, alamat yang paling jitu dan paling tepat untuk engkau menemukan solusi bagi permasalahan, pergumulan hidupmu. Bagi engkau yang mengalami masalah hukum sangat pelik, entah siapa engkau bisa cari untuk bisa menolongmu sehingga terselesaikan masalah hukum. Saat ini, kau percaya, kau datang pada Yesus, rendahkan hatimu, bukan dengan otak pikiranmu dan kepintaranmu engkau cari solusi. Percaya, Tuhan Yesus sanggup bukakan jalan dan memberikan engkau satu inspirasi kepada siapa Tuhan siapkan untuk menolongmu dalam masalah hukum ini. Dan engkau segera hubungi Dia, dan Tuhan telah lembutkan hatinya. Tuhan siapkan Dia untuk menolongmu, bahkan kekhawatiranmu tentang biaya, Dia bisa menolongmu tanpa biaya.
dan engkau terselesaikan masalah hukum. Dan engkau boleh diberkati, ngalami jalan keluar. Milikmu tetap menjadi milikmu, bagianmu tetap bagianmu, tidak akan terambil daripadamu. Buat Anda yang ingin jual rumah, karena engkau merasa keadaan rumah ini hanya menjadi beban berat bagi engkau dalam hal perekonomian. Keputusanmu sudah bulat, tapi sampai saat ini belum laku-laku. Doakan malam ini, datang pada Yesus. Percaya dengan iman yang teguh, Yesus sanggup membuat laku rumah yang kamu jual. Dalam waktu 1 minggu ini, engkau terima ada pembeli yang bisa membeli dengan harga yang melampaui apa yang pernah kau bayangkan dan tawarkan. Terima dalam nama Yesus. Bagi Anda yang sedang menderita keterikatan, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan, engkau terbelenggu, ada ketergantungan terhadap sesuatu, baik itu narkoba, rokok, obat penenang, obat tidur, apapun istilahnya. Bahkan engkau yang terikat dengan perilaku yang menghancurkan moralitasmu, yang bisa menghancurkan rumah tanggamu. Engkau tidak mampu untuk melepaskan diri. Kalau engkau tidak bereskan, engkau tidak ada kemerdekaan yang sejati, engkau tidak ada harapan. Selamatkan keluarga, rumah tangga, dan tidak ada harapan untuk pemulihan kesehatanmu. Bahkan engkau akan tunggu tamat riwayat hancur-hancuran, bangkrut, berantakan keluarga, bubar, dan lain sebagainya. Itu yang sedang menghantuimu. Saat ini, datang pada Yesus. Akui segala perbuatan dan kesalahanmu, minta ampun kepada Dia, dan mari dengan rendah hati, dengan sepenuh hati, dengan kerinduan hati, mintakan solusi. Akui bahwa Tuhan mampu, Yesus mampu untuk menolongmu. Percaya, engkau akan dapat jalan keluar. Dan tidak lagi keterikatan itu berkepanjangan. Putus saat ini juga dalam nama Yesus. Bagi Anda sekalian yang semua memiliki masalah-masalah, pergumulan apapun namanya, saat Anda taruh 2 tangan di atas dadamu, percayalah, Yesus sanggup. Tuhan, aku berdoa untuk semua yang mengalami pergumulan hidup. Mereka membutuhkan solusi. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka membutuhkan jalan keluar. Ada yang membutuhkan kesehatan, ada yang membutuhkan solusi masalah hukum, ada yang membutuhkan solusi untuk penjualan rumah, ada yang membutuhkan solusi untuk ketergantungan atau keterikatan. Dalam nama Yesus saat ini, aku berdoa dan Tuhan, Engkau nyatakan perbuatanmu yang gagah, perkasa, dan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya selalu ada jalan keluar dari Tuhan, dan Engkau berjanji bagi kami yang percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan bagimu tidak mustahil. Karenanya Tuhan, aku percaya saat ini, saat mereka tumpang tangan di atas dada mereka, saat ini kuasa-Mu mengalir turun, jamah mereka saat ini, menjamah mereka, sehingga boleh mereka rasakan kuasa-Mu menjamah, menyentuh hati sanubarinya, dan boleh merasakan ada jamahan-Mu yang luar biasa. Mereka boleh punya keyakinan teguh dan terima solusi dari pergumulan hidup dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa, kami terima solusi bagi pergumulan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang telah bergumul dan percaya dan terima solusi, mari kita muliakan Yesus. Kita katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih buat kasih setiamu. buat kasih Oh Jesus, haleluya. setiamu. Glory, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu Janji-Mu tak pernah sempurna, terlambat. janji-Mu tak pernah menolongku. terlambat, menolongku. Terima kasih, berterima kasih padamu Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih Buat kasih setia. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih pada Tuhan dari sepenuh hatimu. Terima sama-sama nyanyikan pujian ini, ayo. buat kasih setiamu, Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. penyertaan-Mu sempurna, Janji-Mu tak pernah terlambat untuk janji-Mu tak menolongku. pernah terlambat, menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih padamu Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih Buat kasih setiamu. buat kasih setiamu Di dalam di hidupku. dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, kami berterima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk kasih karuniamu, untuk kemurahanmu, untuk pertolonganmu, untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami hingga saat ini. Kami percaya janjimu tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Kami percaya penyertaanmu sempurna adanya, dan kami berterima kasih Tuhan untuk segala pelajaran kehidupan yang Kau izinkan terjadi. Dan kami tahu Tuhan, janjimu Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, topang, tolong, dan pimpin semua kehidupan kami, setiap pribadi tanpa terkecuali. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, bagaimanapun situasi dan kondisi kami percaya Tuhan, bagimu selalu ada kuasa dan kesanggupan untuk memberikan solusi bagi segala pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri Tuhan acara All by Grace pada kali ini, dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sewaktu kami usai acara ini, curahkanlah berkat-Mu menyertai setiap umat-Mu yang menyaksikan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang bisa kami rasakan. Kasih setia Allah Bapa yang akan menaungi, melingkupi kami. Bahkan pewahyuan, urapan, dan pertolongan kuasa dari Roh Kudus akan senantiasa menjadi berkat bagi kami sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, demikian kita akhiri acara All by Grace pada kali ini, dan sampai jumpa di Jumat mendatang waktu yang sama, jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati.